Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Ningsi L. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul HKSA golongan analgetik. Langsung saja, analgetik. Analgetik merupakan obat penghilang rasa nyeri dan penurun demam. Kedua, berefek antiinflamasi. Ketiga, obat tergolong analgesik non-narkotik atau analgetik non-opioid. Mekanisme kerjanya. Efek analgetik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan muatan positif obat, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Kemudian turunan morfin. Turunan morfin, hubungan struktural dan aktivitas morfin. Yang pertama, fenolik OH. Bisa dilihat ada struktur metilasi fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Kemudian ada 6 alkohol. Di situ terdapat strukturnya. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan aktivitasnya dengan reseptor analgesik. Kemudian gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Kemudian jembatan eter. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Kemudian hubungan struktur aktivitas lain. Yang pertama, eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau halogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitas. Kedua, eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol yang akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas antibiotik, dan meningkatkan efek kejang. Ketiga, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Keempat, pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan efek analgesik. Kemudian, hidrogenasi ikatan rangkap C7, C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih dibandingkan morfin. Kemudian, pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Dan demetilasi pada C17 dan perpanjangan rantai alifatik yang terikat pada atom N dapat menurunkan aktivitas. Adanya gugus ali pada atom N menyebabkan senyawa bersifat antagonis kompetitif. Ukuran dari substituen N akan mempengaruhi potensi dan sifat agonis atau antagonis. Secara umum, substitusi N-metil akan menghasilkan senyawa dengan sifat agonis yang baik. Peningkatan ukuran substituen N dengan 3 atau 5 karbon akan menghasilkan senyawa yang antagonis dengan beberapa atau semua reseptor opioid. Kemudian,
Hubungan struktur aktivitas lain. Yang pertama, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kemudian, substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebebasan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Asetilasi gugus amino atau aseranilit dapat menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar menyebabkan pembentukan methemoglobin dan mempengaruhi jantung. Hemoglobin yang lebih tinggi dari asetalinit mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. Kemudian turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenanilit, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilanilit sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik tetapi dapat juga digunakan sebagai anti jamur. Kemudian para aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibandingkan anilin dan turunan orto dan meta. Kemudian asetilasi gugus amino dari para aminofenol atau acetaminophen akan menurunkan toksisitasnya. Kemudian eterifikasi gugus hidroksil dari para aminofenol dengan gugus metil atau anisidin dan etil atau fenetidin meningkatkan aktivitas analgesik. Kemudian pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Kemudian etil eter dari acetaminophen atau fenacentin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi. Kemudian ester salisil dari acetaminophen atau fenetsal dapat mengurangi toksisitasnya dan meningkatkan aktivitas analgesik. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.